Selamat datang kembali Sobat Sejarah. Pernahkah kalian membayangkan sosok perempuan yang begitu kuat hingga namanya terukir dalam catatan sejarah bangsa asing? Ya, hari ini kita akan menyusuri kisah tentang sosok pemberani yang disebut-sebut sejarawan Portugis. Sebagai penguasa paling berani di Asia, dialah Ratu Kali Amat dari Jepara. Mari kita mundur ke abad ke-16, ke sebuah wilayah bernama Jepara. Di sana hidup seorang bangsawan Jawa bernama Retno Kencana yang kemudian dikenal sebagai Ratu Kali Amat. Kehidupannya berjalan dengan damai dan bahagia bersama suami tercinta, Sultan Hadlirin. Namun, seperti yang sering kita temui dalam lembaran sejarah, kebahagiaan itu tidaklah abadi. Konflik kekuasaan yang rumit membawa malapetaka bagi Kali Amat. Arya Penangsang, penguasa Jipang yang ambisius, melancarkan serangan yang merenggut nyawa Sultan Hadlirin. Bayangkan kesedihan dan amarah yang bergejolak dalam diri Kali Amat. Di hadapan rakyatnya, ia mengucapkan sumpah yang menggetarkan. Aku tidak akan berdandan, tidak akan berhias, sampai darah Arya Penangsang tertumpah ke bumi. Tapi tahukah kalian, sumpah ini bukanlah ungkapan keputusasaan. Sebaliknya, ini adalah titik awal dari bangkitnya seorang pemimpin yang luar biasa. Kali Amat tidak tenggelam dalam kesedihan. Ia bangkit, memimpin Jepara dengan ketegasan dan kebijaksanaan yang membuat kawasan ini menjadi salah satu pelabuhan terpenting di Nusantara. Di bawah kepemimpinannya, Jepara berkembang menjadi pusat perdagangan yang makmur. Kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dunia berlabuh di pelabuhannya. Tidak hanya itu, Kali Amat juga membangun armada laut yang tangguh, yang membuat Portugis berpikir dua kali untuk mengganggu wilayah kekuasaannya. Kisah Ratu Kali Amat mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari otot dan senjata. Kadang, ia muncul dari keteguhan hati dan kecerdasan dalam memimpin. Sosoknya membuktikan bahwa gender bukanlah penghalang untuk menjadi pemimpin yang disegani. Saat kegelapan menyelimuti Jepara, sebuah sumpah menggetarkan bumi. Sumpah yang lahir dari kepedihan mendalam seorang ratu yang kehilangan suami tercinta. Inilah kisah tentang Ratu Kali Amat, sosok pemimpin yang mengubah luka menjadi kekuatan. Bayangkan suasana mencekam di alun-alun Jepara kala itu. Kali Amat dengan keteguhan hatinya menjalani tapa wuda. Ritual ini bukan sekadar simbol, melainkan manifestasi tekad membaja untuk mencari keadilan. Dengan kesederhanaan dan ketulusan, ia memohon kepada leluhur agar diberi kekuatan. Pernahkah terpikir oleh Anda betapa beratnya menjadi seorang pemimpin yang harus bangkit dari kehilangan? Kali Amat membuktikan bahwa kesedihan bisa menjadi batu pijakan menuju kebangkitan. Setiap langkahnya penuh perhitungan, setiap doanya mengandung harapan. Di tengah kesunyian malam, sumpahnya terus bergema. Bukan dendam buta yang ia bawa, melainkan tekad untuk menegakkan keadilan. Arya Penangsang yang telah mengambil nyawa suaminya, akhirnya menemui ajalnya di tangan Sutawijaya dalam pertempuran yang menentukan. Namun, kisah Kali Amat tidak berhenti di situ. Setelah sumpahnya terpenuhi, ia justru membuktikan diri sebagai pemimpin yang bijaksana. Dari seorang ratu yang berduka, ia bertransformasi menjadi penguasa yang disegani. Kekuatannya bukan lagi berasal dari amarah, melainkan dari kebijaksanaan dan keteguhan hati. Jepara di bawah kepemimpinannya berkembang pesat. Pelabuhan ramai dengan kapal dagang, seni ukir mencapai kejayaan, dan rakyatnya hidup dalam kemakmuran. Pada abad ke-16, di tengah hiruk-pikuk perdagangan maritim Nusantara, Ratu Kali Amat naik takhta dan mengubah Jepara menjadi kekuatan maritim yang menggetarkan. Bayangkan, seorang ratu yang tidak hanya duduk manis di singgasananya, tetapi berani memimpin langsung armada lautnya ke medan pertempuran. Kalian tahu apa yang membuat Ratu Kali Amat begitu istimewa? Beliau membangun armada kapal perang terbesar yang pernah ada di masanya. Bukan sekedar satu atau dua kapal, tapi puluhan, bahkan ratusan kapal perang yang mengapung gagah di perairan Nusantara. Setiap kapal dilengkapi persenjataan canggih dan diperkuat oleh prajurit-prajurit terlatih. Yang lebih menakjubkan, catatan-catatan Portugis sendiri mengakui kehebatan sang ratu. Mereka menulis, ia lebih berani dari 1000 prajurit laki-laki. Bayangkan,
Pujian setinggi itu datang dari musuh yang justru merasa terancam oleh keberadaannya. Ratu Kaliamat bukan hanya sekedar simbol kekuasaan. Beliau adalah pemimpin sejati yang berani mengambil keputusan besar. Ketika Portugis semakin mengancam kedaulatan Nusantara dari basis mereka di Malaka, sang ratu tidak tinggal diam. Dengan keberanian luar biasa, beliau mengirim ekspedisi militer untuk menantang langsung kekuatan kolonial terbesar pada masanya. Kepemimpinan Ratu Kaliamat memberikan pelajaran berharga bagi kita. Beliau membuktikan bahwa keberanian, kecerdasan, dan kemampuan memimpin tidak mengenal gender. Di masa ketika kebanyakan pemimpin wanita hanya dianggap sebagai simbol, Ratu Kaliamat tampil sebagai pemimpin sejati yang aktif memimpin di lapangan. Kisah Ratu Kaliamat juga mengingatkan kita akan kejayaan maritim Nusantara. Jepara di bawah kepemimpinannya menjadi bukti bahwa nenek moyang kita adalah pelaut-pelaut tangguh yang menguasai samudra. Armada lautnya yang besar dan kuat menunjukkan kemajuan teknologi perkapalan dan strategi militer bangsa kita di masa lalu. Warisan Ratu Kaliamat masih relevan hingga hari ini. Semangat kepemimpinannya yang berani, visinya yang jauh ke depan, dan kemampuannya membangun kekuatan maritim yang disegani seharusnya menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk memajukan kembali kejayaan maritim bangsa. Di masa ketika kepemimpinan identik dengan kaum pria, Ratu Kaliamat tampil sebagai anomali yang memukau. Kisahnya bermula dari tragedi yang mengoyak hatinya, kehilangan orang-orang tercinta. Namun, alih-alih tenggelam dalam kesedihan, ia bangkit menjadi pemimpin yang lebih kuat. Bayangkan, Jepara di abad ke-16. Pelabuhan yang sibuk, kapal-kapal dagang berlalu lalang. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, berdiri sosok perempuan yang mengomandoi armada terkuat di pesisir utara Jawa. Ratu Kaliamat tidak hanya memimpin dari singgasana. Ia membangun kekuatan maritim yang membuat pedagang asing berpikir 2 kali sebelum mencoba merugikan wilayahnya. Kepemimpinannya mengubah Jepara menjadi pusat perdagangan yang makmur. Di bawah kekuasaannya, industri pembuatan kapal berkembang pesat, seni ukir kayu mencapai puncak kejayaan, dan kesejahteraan rakyat meningkat signifikan. Ini bukan sekadar prestasi seorang penguasa. Ini adalah bukti bahwa gender tidak pernah menjadi penghalang untuk mencapai keunggulan. Catatan sejarah Portugis menggambarkannya sebagai pemimpin yang ditakuti di perairan Asia. Namun, ketakutan ini bukan karena kekejamannya, melainkan karena kepintaran strateginya. Dalam politik dan perdagangan, ia membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari ujung pedang, tetapi dari kebijaksanaan dalam memimpin. Ratu Kaliamat adalah inspirasi bagi kita semua. Terlepas dari gender kita, ia menunjukkan bahwa dalam situasi tersulit sekalipun, kita bisa bangkit dan menciptakan sesuatu yang luar biasa. Keberaniannya menantang status quo, kecerdasannya dalam memimpin, dan kemampuannya membangun kejayaan dari keterpurukan adalah pelajaran yang masih relevan hingga hari ini. Warisan Ratu Kaliamat bukan hanya tentang kekuatan militer atau kejayaan ekonomi. Ini adalah tentang keberanian untuk bermimpi besar, keteguhan untuk bangkit dari keterpurukan, dan kebijaksanaan dalam menggunakan kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat. Kisah Ratu Kaliamat membuktikan bahwa perempuan Nusantara telah lama memiliki peran penting dalam membentuk sejarah bangsa ini. Ia bukan hanya simbol feminisme, ia adalah bukti nyata bahwa kepemimpinan yang hebat tidak mengenal gender. Jadi, mari kita terus menginspirasi generasi muda dengan kisah-kisah seperti ini. Kisah tentang perempuan perkasa yang tidak takut mengambil kendali, yang berani menantang ketidakadilan, dan yang mampu memimpin dengan kebijaksanaan. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini. Jika Anda merasa terinspirasi oleh kisah Ratu Kaliamat, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Bagikan juga pendapat Anda di kolom komentar tentang apa yang paling menginspirasi Anda dari sosok luar biasa ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah-kisah menarik lainnya dari Nusantara.